Apa dan siapa juru selamat itu? Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Allah Gaifu. Bapak Ibu Saudara, ini masalah simple, juru selamat. Bahasa Inggrisnya Savior. Juru selamat itu sudah ada di Perjanjian Lama. Ada 6 ayat yang menulis tentang juru selamat. Dimulai dari Yesaya 43 ayat 3, semuanya di kitab Yesaya, diakhiri dengan Yesaya 63 ayat 8. Ya, juru selamat di Perjanjian Lama ada. Di Perjanjian Baru ada 23 ayat tentang juru selamat. Dimulai dari Lukas 1 ayat 47, diakhiri Yudas 1 ayat 25. Jadi juru selamat sudah ada sejak Perjanjian Lama. Nah, juru selamat ini bukan kok juru selamat kalau kita naik mobil lalu di jalan tol, wah dia memelihara kita selamat, tidak terjadi kecelakaan di jalan tol. Bukan itu juru selamat. Bukan terus kalau kita naik motor tidak terpleset, alamatnya ketemu, tidak nyasar, ya. Dia juru selamat kita waktu naik motor nggak nyasar. Bukan begitu. Juru selamat itu divine, ilahi. Jadi juru selamat harus Allah, harus roh. Maka juru selamat di Perjanjian Lama adalah Yahweh, Yesus roh. Juru selamat di Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus. Ya, jadi juru selamat tidak pernah berubah. Ya. Pemahaman yang mengatakan juru selamat itu menyelamatkan kita waktu kita nyetir. Enggak begitu. Ya. Ronaldo atau Messi di dalam tim sepak bola, dia sering disebut juru selamat. Titik-titik kritis dia bisa bikin gol. Wah, juru selamat dia. Nah, seperti itu. Bukan itu juru selamat. Juru selamat J-nya huruf besar adalah divine, ilahi. Dia harus roh, harus Allah. Nah, juru selamat ini bisa jamin apa? Ya, jamin surga. Juru selamat tidak pernah berubah. Di Perjanjian Lama adalah Yahweh. Di Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus. Kalau hari ini Anda mengatakan juru selamat itu Yahweh, kamu menghina. Ya, ada yang ngaku PDT pendusta, ya. Juru selamat itu Yahweh. Yahweh kan sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Ya. Jadi juru selamat Yesus Kristus, dulu Yahweh. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, jadi very clear. Nah, apa jaminan dari Yesus kalau dia itu juru selamat? Kan juru selamat harus bisa jamin surga, betul. Kepada apa yang di orang-orang Perjanjian Lama, Yesus berkata di dalam Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Kepada semua rasul-rasul di dalam Perjanjian Baru, Yesus berkata, kalian semua nanti akan duduk makan semeja bersamaku di dalam kerajaanku. Lukas 22 ayat 30. Kepada semua orang secara umum, Yesus berkata bahwa kalau kamu percaya dan dibaptis, kamu akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Lalu Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu jaminan juru selamat dari Yesus. Allah itu harus bisa begitu. Juru selamat ya harus bisa begitu. Jangan kok nabi masih didoakan, semoga mudah-mudahan dia selamat. Ya, itu nabinya nggak punya juru selamat itu. Ya, nabi masih perlu didoakan. Ya, minta doa dari umat, itu namanya tidak dijamin selamat. Juru selamat harus bisa menjamin selamat, bukan menjamin selamat di jalan tol atau itu, bukan.
menjamin selamat untuk urusan masuk surga. Itu sebabnya juru selamat harus Allah. Di luar sana gereja-gereja Tritunggal mengimani juru selamat itu bisa Bapa, bisa Tritunggal, ya. Bapa kan bukan Allah, Tritunggal bukan Allah. Bisa juga Yesus yang fisik manusia, tidak bisa. Juru selamat harus Allah, harus Roh. Jadi very clear sekarang ya. Penjelasan ini sangat sederhana, dan Savior atau juru selamat ini juga pengertiannya sangat sederhana, tetapi banyak orang tidak ngerti tentang hal ini. Sekarang very clear ya. Apakah Anda punya juru selamat? Anda tidak akan pernah bisa ya selamat kalau Anda tidak punya juru selamat. Puji Tuhan, orang Kristen punya juru selamat. Dari dulu juru selamat tidak pernah berubah. Dulu di perjanjian lama disebut Yesus Yahweh, di perjanjian baru disebut Yesus Kristus. That's it. Haleluya. Amin.